Ini kita akan membahas mengenai kisah hidup Nike Ardila. Raden Rara Nike Ratnadila Kusnadi adalah seorang penyanyi, pemeran, dan model berkebangsaan Indonesia. Ia meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas, di mana mobil Honda Civic yang ia kendarai menghantam beton di Jalan Raden Edi Martadinata, Bandung. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis ya. Sekarang kita masuk ke latar belakang Nike Ardila. Nike adalah putri dari pasangan Edi Kusnadi dan juga Nining Ningsihrat. Sejak kecil, Nike memang sudah menunjukkan ketertarikannya pada dunia tarik suara. Bakat menyanyi Nike mulai tumbuh sejak masih berumur 5 tahun. Darah seni Nike mengalir dari kakeknya yang merupakan seorang penyanyi keroncong. Ketika berusia 5 tahun, Nike sudah berani tampil menyanyi saat ada acara keluarga di rumahnya. Nike kecil memang sangat aktif dengan kegiatan-kegiatan seni, dari mulai tarik suara sampai dengan menari tarian daerah. Niatnya menekuni panggung tarik suara semakin serius setelah ia berhasil menjadi juara Harapan 1 dalam ajang lagu pilihanku TVRI dan juga juara Festival Pop Singer HAPMI Kodia Bandung pada tahun 1985. Pada saat itu usianya masih belia, yaitu 10 tahun. Nike juga rutin mengikuti berbagai festival musik mulai dari tingkat kecamatan, sekolah, dan pernah mewakili Provinsi Jawa Barat dalam ajang festival Pop Singer tingkat nasional. Setelah memenangkan sejumlah kontes menyanyi, pada tahun berikutnya Nike didaftarkan oleh ibunya ke Himpunan Artis Penyanyi Musisi Indonesia HAPMI asuhan Jajat Paramore. Nike kemudian bergabung dengan manajemen Denny Sabri, seorang wartawan musik senior kenamaan pada masa itu. Di bawah manajemen Denny Sabri, Nike yang pada saat itu masih berstatus pelajar kelas 5 sekolah dasar sudah diminta untuk tampil di panggung-panggung pertunjukan musik rock dengan menggunakan nama panggung Nike Astrina. Nama ini diberikan dengan tujuan bahwa Nike akan menyaingi Nicky Astria, penyanyi rock wanita kenamaan pada masa itu. Nike kerap tampil di Daulat untuk menjadi penampil pembuka dalam sejumlah konser penyanyi senior, termasuk Nicky Astria, Ita Purnamasari, dan juga Ikang Fauzi. Karena pada masa itu Nike belum memiliki lagu sendiri, ia biasanya menyanyikan lagu-lagu rock milik musisi barat. Pada tahun 1986, Nike memasuki dapur rekaman dengan merilis sejumlah single berjudul Lupa Diri yang kemudian dimuat dalam album kompilasi bertajuk Bandung Rock Power 1987. Pada bulan Juli 1988, saat baru lulus dari bangku sekolah dasar, Nike Ardila merekam album perdananya di bawah naungan JK Records. Tapi album tersebut gagal untuk dirilis karena usia Nike yang masih sangat belia pada saat itu, sedangkan sebagian besar lirik lagunya bertema roman. Puncak karir Nike Ardila. Pada awal 1989, Nike juga memulai karir aktingnya dengan membintangi sebuah film layar lebar berjudul Gadis Foto Model. Dalam film tersebut, Nike juga turut menjadi pengisi soundtrack yang kemudian dirilis melalui album Gadis Foto Model. Pada bulan Oktober 1989, saat ia bergabung dengan proyek Record, Ardila berhasil merilis album debut Seberkas Sinar diproduseri oleh Denny Dores. Dalam album ini, nama Nike sebelumnya Nike Astrina diganti menjadi Nike AR, singkatan dari Astrina dan juga Ratnadila.
Penggunaan nama itu pun tidak terlalu lama dan akhirnya diganti lagi menjadi Nike Ardilla. Semenjak album perdana dirilis di penghujung 1989, nama Nike Ardilla masuk ke jajaran artis papan atas dan diperhitungkan. Denny Sabri manajemen memang mempersiapkan Nike Ardilla untuk menjadi artis multitalenta. Bahkan sebelum album perdana sukses di pasaran, Nike sudah dilibatkan dalam produksi beberapa film box office di zamannya, dan juga kegiatan yang berhubungan dengan modeling dan show di daerah-daerah dari Aceh sampai Irian Jaya. Pada tahun 1990-an adalah awal dominasi Nike Ardilla di dunia hiburan sehubungan dengan suksesnya secara komersial album Bintang Kehidupan yang terjual 2 juta unit. Dilanjutkan dengan terpilihnya Nike Ardilla sebagai gadis sampul favorit di ajang model yang sangat bergengsi. Jadwal konsernya setiap tahun selalu penuh, tampil di acara-acara selebritas dan juga ajang penghargaan. Nike Ardilla membintangi beberapa film box office, bintang iklan, tampil di sampul majalah, dan sebagainya. Mungkin karirnya terbilang singkat dari 1988 hingga 1995, hanya 6 tahun. Tapi dalam waktu singkat tersebut karirnya begitu cemerlang, tidak hanya di bidang musik saja. Industri film tanah air pun tidak mau ketinggalan menggunakan Nike Ardilla sebagai pemeran utama di film-filmnya. Puluhan film box office dibintanginya, bahkan film daerah paling laris Kebayan yang sebelumnya dibintangi Paramita Rusady sebagai tokoh wanita utamanya. Ia juga sempat tampil di salah satu sinetron dengan rating paling tinggi arahan sutradara Putu Wijaya. Itulah kisah hidup mengenai Nike Ardilla. Bagaimana menurut kalian? Silakan komen di kolom komentar. Semua informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir berdasarkan artikel-artikel yang sudah tersebar luas di internet. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, serta share ke sosial media kalian. Jangan lupa di subscribe juga. Kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.